aku Dewi di Elgavi Channel. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video dari kita. Di video kali ini, aku mau ngelanjutin cerita misteri aku. Tapi ini bukan cerita dari aku lagi. Lanjutan dari cerita yang kemarin, bagaimana kakak aku bisa ngeliat mereka atau ngeliat kayak gituan. Aku bakalan ceritain semuanya di video ini. Bagaimana ceritanya? Ditonton terus sampai habis, jangan di skip-skip. Jadi kejadiannya itu, kenapa kakak aku sampai bisa ngelihat hantu atau jin atau semacamnya gitu? Awalnya sih kita biasa aja semua, nggak bisa ngelihat kayak gimana gitu. Tapi waktu itu dia sempat sakit, dan setelah dia sembuh dari sakitnya itu dia jadi ngelihat segala macem gitu. Jadi waktu itu lebaran, jadi dia lebaran di rumah mama aku kan. Pas hari besoknya dia nelfon, "Mah, ini sakit nih," katanya gitu. "Apanya yang sakit?" "Perutnya sakit," kata dia gitu. "Kesini aja deh mama sekalian." Ya udah, akhirnya kita sekeluarga ke sana, ke rumahnya. Waktu sampai rumahnya itu kok aneh banget gitu, perutnya udah kayak orang hamil 7 bulan, gede banget, bener-bener gede, keras. Diperiksa akhirnya kita bawa ke dokter kan. Periksa ke dokter, gak ada apa-apa bu, ini kembung biasa gitu. Kembung kok kayak orang hamil 7 bulan gitu, gede banget kan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. 1, 2, 3, 4 itu nyerah. Dirujuk ke sana, rujuk ke sini, rujuk ke sana, rujuk ke sini. Akhirnya disuruh ke rumah sakit Cipto. Cuman waktu itu kan karena di rumah sakit Cipto nggak bisa langsung masuk gitu. Nah, kayak nunggu gitu kan, nunggu antrian gitu. Nah, waktu pas di rumah sakit itu sambil nunggu di Cipto, dia pokoknya dipegang sama siapapun dia teriak-teriak. Dipegang dokter, dipegang suster, dipegang yang lain-lain, dia teriak kesakitan gitu. Sampai dia tuh minta disuntik mati aja gitu, karena dia udah nggak tahan sama sakitnya itu. Cuman kan ya kita kan keluarga, namanya sayang sama keluarga, nggak mungkin kayak gitu-gitu kan, nggak boleh juga. Dia udah nyerah gitu, "Mah udah mah, ini mah sakit banget mah, pokoknya nggak kuat," gitu kan kata dia. Terus kita yakinin terus, udah nggak apa-apa. Akhirnya mama aku tuh manggil kiai buat ngeliat dulu nih gimana ceritanya. Pas diliatin sama kiai itu, dibejek perutnya, dia diem aja. Ditekan, diapain, dia diem aja, nggak ngerasain sakit. Beda sama kayak kita, sama kayak dokter-dokter pegang gitu, pasti dia teriak-teriak. Wah, berarti ini ada yang aneh dong gitu kan. Cuman kita masih positive thinking kan, mungkin ini memang sakit medis biasa aja gitu. Akhirnya kita udah dapet di rumah sakit Cipto. Waktu kita ke rumah sakit Cipto, itu diperiksa perutnya. Akhirnya kayak dibor gitu perutnya, terus dikeluarin airnya. Dari perut itu emang ada sih air, kayak semacam air gitu, sekitar 3,5 liter gitu. Abis itu masih agak sakit-sakit juga tuh katanya. Rencana mau dimasukin kamera ke dalam perut gitu, mau dilihat di perutnya ada apa. Tapi karena udah mulai membaik, nggak jadi. Akhirnya pulanglah. Pas pulang di rumah itu dia sakit lagi. Terus akhirnya kita yaudah deh, pindah dulu deh, coba kita ke kiai aja, gimana ini kenapa gitu. Ditelusurin, ternyata emang itu bukan sakit medis awalnya gitu. Jadi pas ditanya-tanya, ternyata kakak tuh pernah masak mie, airnya kan panas tuh, dia langsung buang ke lubang tanpa permisi gitu. Kan emang ada juga ceritanya tuh kayak yang kemarin kan, yang lagi rame, yang diganggu di rumah gara-gara bapaknya itu ngebakar sampah, terus anak jinnya kebakar kan, jadi bapaknya marah tuh, jadi neror rumahnya. Nah itu tuh benar kayak gitu. Jadi perut kakakku tuh dibikin sakit kayak gitu, kayak dia juga, karena katanya dia perutnya luka gitu, perutnya koreng, jadi pengen dibikin perut kakakku koreng juga. Habis tuh
kita berobat, kalau kata orang ini mah tirah gitu ya, pindah ke, jadi tinggal di rumah kiainya dulu tuh 2 minggu, diobatin terus kayak gini, sembuh akhirnya. Udah alhamdulillah sembuh, baliklah ke rumah habis 2 minggu tuh di sana. Pas di rumah ini, dia tuh sakit lagi pas baru sampai. Dia nelfon lah ke kiai itu, "Pak Kiai, ini perutnya sakit lagi," kata dia gitu kan. Terus dia ngomong dari telepon gini, "Iya, itu ada di sebelah kamu lagi, megangin perut kamu lagi," katanya gitu. Jadi tuh katanya si Kunti yang perutnya koreng itu ngeremes-remes perutnya gitu loh di sebelah, biar perutnya ikut sakit juga. Ya udah, kamu baca ini, taruh air di sini gitu kan medianya air tuh ya kalau mau ngobatin gitu biasanya. Terus hilang tuh. Nggak lama dari situ, besoknya dia ada yang ngamuk gitu di kamar. Kebetulan itu lagi ada aku di rumahnya. Itu apaan gitu di kamar, suara apa? Gubrak gabruk kenceng banget. Udah biarin aja, dia lagi nangis aja kan. Itu kenapa? Itu siapa di kamar, kata aku gitu. Udah biarin aja, jangan dibuka. Terus pas aku ke kamar, aku mau buka kamar nggak dikasih sama dia. Udah biarin aja, tunggu sampai berhenti. Kayak pintu ditendang-tendang dari dalam gitu kan. Terus abis itu dia bilang, "Itu ada yang ngamuk." "Siapa yang ngamuk? Suami apa anak apa siapa?" gitu. "Enggak, udah bukan, biarin aja," gitu. Ya udah, akhirnya pas kita masuk ke dalam, kita buka tuh pintunya. Tahu kan kayak stop kontak apa colokan yang di tembok itu lepas kabelnya, ketarik. Radionya udah jatuh kan, ada radio tuh dulu di kamar. Radionya udah jatuh di bawah. Terus kamar, kasur semua udah berantakan semua. "Siapa yang dari sini?" "Ya kan tadi ngeliat nggak ada siapa-siapa," kata dia. "Ih, masa sih kok sampai kayak gitu sih," kata aku gitu kan. "Ya kan tadi ngeliat sendiri kayak gitu, mau gimana," kata dia gitu. Terus aku sampai kayak gitu ya. "Iya nih mukanya," gitu. "Emang ngeliat?" "Iya." "Terus lah, kapan?" "Ya kan habis sakit itu jadi kelihatan semuanya," kata dia gitu. Kelihatan semuanya. Jadi pas dia sakit kan ibaratnya udah sekarat tuh, udah mau meninggal kan. Jadi dia kayak ngeliat gitu pas di rumah sakit yang baru meninggal, ngeliat ada masih ada di situ, masih wira-wiri di situ. Terus kayak yang kita ngelayat ke rumah siapa gitu, ada yang meninggal, terus dia bilang kan emang katanya masih di sekitaran rumah kan arwahnya gitu. Terus dia ngeliat kayak gitu. Pokoknya dia ngapa-ngapain tuh kelihatan semuanya, di balik pintu, di balik horden, di balik baju, semuanya ada, sampai di atas lemari juga ada, di kamar mandi semuanya dia lihat. Pernah juga kita lagi berdua ngobrol gini sebelahan, terus tiba-tiba bau banget kayak bau sampah, bau bangkai atau bau apa gitu. Terus aku bilang, "Bau apa ini?" Dia gitu-gitu doang. "Ih, bau apa sih?" Gini-gini. "Ih, apaan sih?" Terus pas udah hilang baunya, aku nanya, "Emang tadi bau apaan sih?" "Ya itu tadi ada di tengah-tengah kita," kata dia gitu. "Waduh, kelihatan?" "Iyalah kelihatan semuanya," kata dia gitu. Makanya kan kaget-kagetan mulu. Oh, pantesan dia tuh jadi orang kagetan banget gitu. Ternyata dia bisa ngeliat-ngeliat kayak gitu. Aku juga baru tahu. Pas habis sakit itu beneran dia matanya tembus banget gitu. Sampai sekarang pun dia masih bisa ngeliat, masih bisa ngerasain, tapi nggak se-ekstrim waktu dia baru-baru sembuh gitu. Habis sakit itu pun dia jadi, tadinya kita kan gak ada yang pernah kesurupan. Dia tuh kesurupannya sampai ekstrim banget gitu. Kalau dia capek atau dia kesel, dia pasti ada yang masuk. Jadi yang masuk tuh yang jahat gitu, sampai muntah darah, sampai pokoknya parah gitu kesurupannya, nyakitin diri sendiri. Sampai pernah juga kesurupan waktu ada aku di rumahnya. Dia megang pisau kiri kanan, lagi di ketok-ketok kepalanya gini, tak 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 sambil ketawa gitu. Terus aku, "Ih, ngapain sih lo?" kata aku gitu kan. Aku kan juga nggak pernah ngeliat orang kesurupan, nggak pernah gimana gitu. Itu beneran pisau, sambil tak 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 gitu. Cuman palanya nggak kenapa-napa, nggak berdarah, nggak gimana. Padahal kan itu pisau tajam kan, yang tajamnya gitu, bukan yang belakangnya lagi kiri kanan peletak gitu. Kok sampai kayak gini gitu. Terus aku panggil suaminya, terus sampai dipanggilin tetangga-tetangga semua buat megangin dia. Terus akhirnya keluar. Terus pernah juga celurit gitu kan, yang begini nih celurit, itu digaruk-garuk di perutnya, seret gitu, tapi itu nggak kenapa-napa. Itu dulu sampai begitu kesurupannya, parah banget. Terus
sering banget sampai muntah-muntah darah. Tapi alhamdulillah sekarang sih enggak, udah mulai berkurang gitu. Mungkin kepekaannya juga karena udah berkurang, jadi nggak terlalu gimana-gimana gitu. Tujuan aku bikin video ini bukan buat takut-takutin, tapi cuma buat hiburan buat kalian, tapi berdasarkan pengalaman juga. Jadi benar tuh kata orang gitu, jangan suka ngebuang air panas sembarangan di lubang atau di mana-mana, bakar-bakar sampah. Kita harus izin dulu, walaupun ini tempat kita, tapi di sana juga ada tempat mereka. Jangan sampai kita saling menyakiti gitu kan. Kalau kita udah lama tinggal di sini, mungkin mereka lebih lama juga, jadi jangan lupa permisi dulu gitu. Ya gitu sih, emang pengalaman banget, bukannya cuman sekedar omong kosong, tapi emang ikut ngalamin juga. Jadi hati-hati ya teman-teman, kalau mau buang permisi jangan di situ gitu. Ya udah, ditunggu lagi video selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, share, dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah mengeklik video ini. Dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share video ini. Biar saya semakin semangat lagi untuk membuat video selanjutnya.